Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang interaksi reseptor obat dan hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ali Firdaus Fiantimala, yang kedua Lutfi Fadilah Putri, yang ketiga Maila Arisma Putri, dan yang keempat Anissa Lailatul Aziza. Topik pembahasan kami yang pertama, teori reseptor dan tipe reseptor. Yang kedua, macam-macam ikatan obat dengan reseptor. Yang ketiga, interaksi obat reseptor. Yang keempat, pengertian HKSA. Yang kelima, metode yang digunakan dalam kajian HKSA. Yang keenam, parameter sifat kimia dan fisika dalam HKSA. Dan yang terakhir, analisis statistik dalam HKSA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori reseptor dan tipe reseptor. Teori reseptor. Obat yang mengaktifkan reseptor dengan berikatan dengan reseptor tersebut disebut agonis. Sebagian besar agonis berikatan melalui ikatan ion, hidrogen, dan van der Waals atau jumlah gaya tarik dan dorong antara molekul. Reseptor sering digambarkan sebagai protein yang bisa berikatan ataupun tidak berikatan dengan ligan agonis. Ketika reseptor berikatan dengan ligan agonis, maka akan menghasilkan efek obat. Ketika tidak berikatan, maka efek obat tidak akan muncul. Keadaan reseptor dibagi menjadi berikatan dan tidak berikatan yang masing-masing menghasilkan bentuk yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori interaksi obat dengan reseptor. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik menyebutkan bahwa respon biologis timbul bila ada interaksi antara tempat atau struktur dalam tubuh yang karakteristik atau sise reseptor dengan molekul asing yang sesuai atau obat, dan satu sama lain merupakan struktur yang saling mengisi. Ehrlich tahun 1907 memperkenalkan istilah reseptor dan membuat konsep sederhana tentang interaksi obat reseptor, yaitu euphoria non-agonisi visata atau obat tidak dapat menimbulkan efek tanpa mengikat reseptor. Yang kedua yaitu teori pendudukan. Clark tahun 1926 memperkirakan bahwa satu molekul obat akan menempati suatu sisi reseptor dan obat harus diberikan dalam jumlah yang lebih agar tidak efektif selama proses pembentukan kompleks. Obat akan berinteraksi dengan reseptor, membentuk kompleks obat reseptor. Yang terakhir yaitu teori gangguan makromolekul. Beliau tahun 1964 memperkenalkan teori model kerja obat yang disebut teori gangguan molekul. Interaksi mikromolekul obat dengan makromolekul protein atau reseptor dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk konformasi reseptor sebagai berikut. Yang pertama, gangguan konformasi spesifik atau specific conformational perturbation. Yang kedua yaitu gangguan konformasi tidak spesifik atau non-specific conformational perturbation. Selanjutnya, obat agonis adalah obat yang mempunyai aktivitas intrinsik dan dapat mengubah struktur reseptor menjadi bentuk SCP sehingga menimbulkan respon biologis. Obat antagonis adalah obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik dan dapat mengubah struktur reseptor menjadi bentuk NSCP sehingga menimbulkan efek pemblokan. Pada teori ini, ikatan hidrofob merupakan faktor penunjang yang penting dalam proses pengikatan obat dengan reseptor. Selanjutnya yaitu tipe reseptor. Reseptor dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasinya. Sebagian besar reseptor yang berperan penting dalam interaksi anestesi terletak pada lapisan lipid bilayer dari membran sel. Sebagai contoh, opioid, sedatif hipnotik intravena, benzodiazepin, beta blocker, katekolamin, dan relaksan otot atau yang sebagian besar antagonis. Semua berinteraksi dengan reseptor pada membran. Tipe reseptor lain adalah protein intraseluler. Obat seperti kafein, insulin, steroid, teofilin, dan milrinone berinteraksi dengan protein intraseluler.
Protein dalam sirkulasi juga bisa menjadi target obat. Contohnya, obat-obatan yang berinteraksi komponen kaskade koagulasi. Terdapat juga obat yang tidak berinteraksi dengan protein sama sekali. Astasida seperti sodium sitrat misalnya bekerja hanya dengan mengubah pH lambung. Chelating drugs bekerja dengan perikatan dengan kation divalen. Iodin membunuh bakteria dengan tekanan osmotik atau intracellular desiccation, dan sodium bikarbonat intravena mengubah pH plasma. Mekanisme kerja obat-obat ini tidak melibatkan reseptor sehingga tidak dibahas lebih lanjut dalam sesi ini. Selanjutnya yaitu macam-macam ikatan obat dengan reseptor. Yang pertama, ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang paling kuat. Secara umum mempunyai nilai stabilitas min 40 sampai min 110 kilokalori per mol. Selanjutnya, ikatan ionik. Obat dan reseptor akan saling tarik-menarik atau berinteraksi karena adanya muatan yang berlawanan. Selanjutnya, ikatan ion dipol dan dipol-dipol. Suatu dipol yang terbentuk di dalam molekul obat dengan berinteraksi dengan ion atau dipol lain yang bermuatan berlawanan yang terdapat pada reseptor. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan salah satu jenis interaksi dipol-dipol yang terbentuk antara suatu proton dari gugus X-H lain atau Y yang mempunyai pasangan elektron bebas. Selanjutnya, kompleks transfer muatan. Ketika suatu molekul atau gugus yang merupakan donor elektron mendekat kepada suatu molekul atau gugus yang merupakan penerima elektron, molekul donor elektron dapat mentransferkan muatannya kepada akseptor. Selanjutnya, interaksi hidrofobik. Stabilitas yang dilakukan untuk menjaga stabilitas kompleks obat reseptor akibat menurunnya energi bebas kompleks obat reseptor disebut dengan interaksi hidrofobik. Yang terakhir itu gaya van der Waals atau London. Ketika atom dari molekul lain seperti molekul obat atau reseptor saling mendekat, dipol sementara dari suatu molekul menginduksi dipol yang berlawanan dari molekul yang mendekat. Akibatnya terjadi suatu interaksi intermolekul yang dikenal dengan gaya van der Waals. Interaksi obat reseptor. Suatu interaksi obat terjadi ketika obat mengubah intensitas efek farmakologis dari obat lainnya yang diberikan secara bersamaan. Interaksi obat bisa mencerminkan perubahan farmakokinetik atau kenaikan metabolisme dari obat-obatan yang menyumbat neuromuskular pada pasien yang mendapatkan antikonvulsan secara kronis. Atau farmakodinamik, yaitu penurunan kebutuhan anestetik volatil yang diproduksi oleh opioid. Akibat dari interaksi obat bisa meningkatkan atau mengurangi efek-efek dari satu atau kedua obat yang menyebabkan efek-efek yang diinginkan atau tidak diinginkan. Interaksi antar obat sering digunakan untuk melawan efek-efek obat-obat agonis sebagaimana yang dicerminkan oleh penggunaan naloxone untuk melawan opioid. Tipe-tipe senyawa yang berikatan dengan reseptor dapat dikategorikan menjadi agonis, antagonis, partial agonis. Suatu agonis merupakan suatu senyawa atau obat di mana bila diberikan dengan suatu reseptor dapat menimbulkan efek. Antagonis merupakan suatu senyawa atau obat di mana bila diberikan dengan reseptor tidak dapat menimbulkan efek. Ada dua tipe antagonis, yaitu antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif. Antagonis kompetitif merupakan tipe antagonis yang paling banyak ditemui. Senyawa tipe ini dapat diberikan pada sisi reseptor yang sama dengan agonis, atau senyawa ini mengganggu secara langsung ikatan agonis dengan reseptor. Antagonis non-kompetitif merupakan senyawa yang berikatan dengan reseptor tetapi pada sisi yang berbeda dengan agonis. Partial agonis merupakan suatu senyawa atau obat bila berikatan dengan reseptor dapat menimbulkan respon, tetapi respon yang dihasilkan
tidak maksimal. Secara umum, ada banyak kemiripan struktur di antara seri-seri senyawa agonis, tetapi hanya sedikit kemiripan struktur di antara seri senyawa antagonis. Perbedaan struktur antagonis tidaklah mengherankan, karena suatu reseptor dapat diblok dengan mudah oleh suatu antagonis dengan cara menduduki sisi aktif yang akan diduduki oleh agonis. Ini mungkin dapat menjelaskan mengapa antagonis seringkali meruah daripada agonis yang sesuai. Banyak obat sekarang yang mempunyai aktivitas farmakologis pada berbagai reseptor. Beberapa di antaranya tidak terhubung dengan penyakit yang sedang diobati. Hal ini bisa memicu efek samping, seperti obat-obat NSAID yang dapat menyebabkan tukak lambung. Konfigurasi suatu senyawa berperan penting terhadap ikatan antara obat dengan reseptor. Selanjutnya yaitu pengertian hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas atau HKSA. Hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas atau Quantitative Structure Activity Relationship merupakan salah satu bidang kajian kimia atau lebih tepatnya kimia komputasi yang menghubungkan sifat struktur dengan aktivitas obat suatu senyawa. HKSA merupakan analisis pencarian keterkaitan antara aktivitas biologis dari suatu seri senyawa dengan sifat fisikokimia yang diekspresikan dengan persamaan matematis. Dalam kajian HKSA, sifat fisikokimia senyawa merupakan deskriptor yang memberi gambaran mikroskopis mengenai senyawa yang bersangkutan serta memiliki hubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa tersebut. Deskriptor yang digunakan dalam HKSA diperoleh dari hasil pengukuran parameter fisikokimia seperti kerapatan, energi ionisasi, titik didih, massa molekul, momen dipol, tetapan keasaman, energi high occupied molecular orbital, low unoccupied molecular orbital, koefisien partisi atau log P, dan lipofilitas. Berdasarkan pengertian HKSA menurut para ahli, dapat dikatakan bahwa HKSA merupakan bagian terpenting dari rancangan suatu obat untuk memperoleh suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, toksisitas dan efek samping yang lebih kecil, lebih selektif, lebih nyaman digunakan, serta lebih ekonomis. Kemudian metode yang digunakan dalam kajian HKSA. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode HKSA Free-Wilson yang dikemukakan oleh Free dan Wilson pada tahun 1964 yang mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk. Sumbangan ini bersifat aditif. Model Free-Wilson mengajukan model matematik yang memperkirakan bahwa aktivitas biologis sama dengan jumlah sumbangan substituen ditambah dengan aktivitas biologi senyawa induk. Metode Free-Wilson ini juga dinamakan dengan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Metode ini memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing. Keuntungan penggunaan metode Free-Wilson ini adalah dapat dikerjakan dengan cepat, sederhana, dan biayanya yang murah. Selain pengetahuan tentang struktur molekul dan aktivitas biologis yang sesuai, tidak diperlukan pengetahuan tentang tetapan substituen. Menurut Ranke, pada tahun 1984, metode ini lebih efektif jika uji aktivitas biologisnya lebih lambat dibandingkan sintesis senyawa turunan dan jika tidak tersedia tetapan substituen. Kemudian untuk kelemahan metode HKSA Free-Wilson adalah yang pertama, penggunaan model Free-Wilson akan menghasilkan model persamaan yang hanya dapat memprediksi turunan baru dalam jumlah yang terbatas. 2. Tidak dapat digunakan untuk memprediksi gugus lain yang berbeda dari jenis gugus yang digunakan dalam analisis. 3. Pada kebanyakan kasus, jumlah parameter akan jauh lebih besar dibandingkan jumlah senyawa, sehingga secara statistik tidak akan signifikan. Metode yang kedua yaitu metode HKSA Hans. Metode ini dikembangkan oleh Hans pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, parameter elektronik, dan parameter sterik yang terdapat pada molekul. Metode Hans
dapat disebut metode ekstratermodinamika atau model kaitan linear energi bebas atau linear free energy relationship, yaitu suatu model matematik yang dikembangkan dari hubungan reaktivitas kimia dengan parameter substituen yang dikemukakan oleh Hammett pada tahun 1938. Metode HKSA-Hans lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibandingkan metode de novo. Karena lebih sederhana, serta konsepnya secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang telah ada, dapat digunakan untuk hubungan linear dan non-linear. Data parameter sifat kimia fisika substituen telah banyak tersedia dalam banyak tabel dan telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Hal tersebutlah yang membuat metode HKSA-Hans ini lebih populer dan lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan model de novo atau model Free-Wilson. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode HKSA 3 dimensi atau 3D. Metode ini dikembangkan sebagai antisipasi permasalahan yang terdapat pada analisis Hans, yaitu senyawa-senyawa enantiomer yang memiliki kuantitas kimia fisika sama, tetapi aktivitas biologisnya berbeda. Hal tersebut diketahui bahwa efek stereokimia berperan pada harga aktivitas biologis obat. Hal tersebut yang tidak dapat dikaji secara akurat jika hanya dengan menggunakan analisis Hans konvensional, sehingga dikembangkanlah metode analisis HKSA baru secara 3 dimensi. Metode HKSA 3 dimensi menggunakan prosedur analisis perbandingan medan molekular atau Comparative Molecular Field Analysis. Analisis ini dikembangkan sebagai pendekatan lain yang memasukkan bentuk deskriptor dalam HKSA. Metode ini berusaha menyusun suatu hubungan antara aktivitas biologi dan sifat sterik dan elektrostatik dari suatu seri senyawa. Prosedur COMFF diawali dengan mendefinisikan aturan superposisi dari suatu seri senyawa, kemudian dilakukan perhitungan energi sterik dan energi interaksi elektrostatik dengan atom-atom dari masing-masing senyawa pada setiap titik kisi atau grid point dalam suatu ruang 3 dimensi. Hasil dari prosedur ini adalah suatu matriks dengan jumlah kolom yang menyatakan energi interaksi medan lebih banyak daripada jumlah baris yang menyatakan senyawa. Hal tersebut dinyatakan oleh Hasegawa dan kawan-kawan pada tahun 1999. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai parameter sifat kimia dan fisika dalam HKSA. Di sini terdapat 3 parameter, yaitu parameter hidrofobik, parameter elektronik, dan parameter sterik. Yang pertama yaitu parameter hidrofobik. Koefisien partisi oktanal atau air dinyatakan dalam log P merupakan standar kuantitas untuk menentukan sifat hidrofobik atau hidrofilik suatu molekul. Parameter hidrofobik ini adalah sifat yang penting dalam aplikasi biomedis. Sebagai contoh aplikasinya yaitu untuk memperkirakan distribusi obat dalam tubuh. Obat yang bersifat hidrofobik dan koefisien partisi tinggi akan terdistribusi pada kompartemen yang bersifat hidrofobik pula, misalnya pada lapisan lemak. Sedangkan obat yang bersifat hidrofilik dan koefisien partisi akan terdistribusi pada kompartemen yang bersifat hidrofilik pula, misalnya yaitu pada serum darah. Nilai log P dalam oktanol atau air merupakan rasio logaritma konsentrasi zat terlarut dalam oktanol dengan konsentrasi zat terlarut dalam air. Parameter yang kedua yaitu parameter elektronik. Penggunaan struktur elektronik sebagai prediktor dalam HKSA ini cenderung disukai karena dapat ditentukan secara teoritis dan hasil yang diperoleh cukup memuaskan.
Metode kimia kuantum dapat digunakan untuk meminimalkan energi potensial dalam struktur molekul serta memperkirakan muatan atom, energi molekuler orbital, dan deskriptor elektronik lainnya yang menunjang HKSA. Metode kimia kuantum dapat diaplikasikan dalam HKSA dengan menurunkan deskriptor elektronik secara langsung dari fungsi gelombang molekuler. Parameter yang ketiga yaitu parameter sterik. Parameter sterik yang sering digunakan yaitu berupa indeks topologi. Para kimiawan menggunakan indeks topologi ini sebagai parameter sterik untuk melakukan evaluasi terhadap toksisitas dan untuk memprediksi aktivitas biologi. Hal ini dikarenakan indeks topologi memberikan cara yang mudah dalam pengukuran cabang molekul, bentuk, ukuran, siklisitas, simetri, kompleksitas, dan sentrisitas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis statistik dalam HKSA. Analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA merupakan salah satu aplikasi dari kimia komputasi dan juga bagian yang dipelajari dalam bidang kimia medisinal atau kimia farmasi. Dengan metode analisis HKSA, senyawa yang akan disintesis dapat didesain terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara sifat-sifat kimia serta fisik molekul dengan aktivitas biologisnya. Nah, dengan menggunakan hubungan tersebut, aktivitas teoretik suatu senyawa baru dapat diprediksi dan dengan demikian fokus riset dapat dipersempit, biaya dan waktu pun dapat dihemat. Hubungan antara struktur dan aktivitas biologis tersebut dinyatakan secara matematis, sehingga disebut hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA. Analisis statistik ini diperlukan dalam pengolahan data-data untuk menemukan sebuah persamaan HKSA. Metode dasar yang paling populer adalah analisis regresi, yaitu metode yang mengkorelasikan beberapa variabel bebas X dengan variabel tidak bebas. Analisis regresi linear ini bila dilihat dari jumlah variabel bebas yang digunakan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis regresi linear yang menggunakan satu variabel bebas dan analisis regresi multilinear yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Regresi terkait dengan prediksi yang dengannya dapat digunakan untuk membuat model statistik menggunakan beberapa data berupa satu set variabel bebas yang digunakan untuk memperkirakan harga variabel tergantung prediksi. Dalam hal ini, analisis korelasi sangat penting untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisis regresi multilinear dalam HKSA menghubungkan variabel bebas X, yaitu berupa parameter kimia fisika pada metode Hans atau nilai variabel indikator pada metode Free-Wilson, dengan suatu variabel tidak bebas Y, yaitu parameter aktivitas biologis. Keabsahan persamaan yang diperoleh dan arti perbedaan parameter yang digunakan dalam hubungan struktur aktivitas model Hans dapat dilihat dengan beberapa kriteria statistik seperti R kuadrat, F, T, dan S. Berikut beberapa arti kriteria statistik. Yang pertama yaitu nilai R, atau koefisien korelasi. Nilai R ini menunjukkan tingkat hubungan antara data aktivitas biologis pengamatan dengan data hasil perhitungan berdasarkan persamaan yang diperoleh dari analisis regresi.
Koefisien korelasi adalah angka yang bervariasi mulai dari 0 sampai 1. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pula hubungannya. Untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi yang dapat diterima itu tergantung jumlah data penelitiannya. Semakin banyak jumlah data penelitian, semakin rendah koefisien korelasi atau nilai R yang dapat diterima. Kriteria yang kedua yaitu nilai R kuadrat. Nilai ini menunjukkan berapa persen aktivitas biologis yang dapat dijelaskan hubungannya dengan parameter sifat kimia fisika yang digunakan. Kriteria yang selanjutnya yaitu nilai F. Nilai ini menunjukkan kemaknaan hubungan bila dibandingkan dengan tabel. Makin besar nilai F, makin besar derajat kemaknaan hubungan. Nilai F adalah indikator bilangan untuk menunjukkan bahwa hubungan yang dinyatakan oleh persamaan yang didapat tersebut adalah benar atau merupakan kejadian kebetulan. Semakin tinggi nilai F, maka semakin kecil kemungkinan hubungan tersebut adalah karena kebetulan. Kriteria yang selanjutnya yaitu nilai T. Nilai ini menunjukkan perbedaan koefisien regresi dari A, B, C, dan D dari persamaan regresi bila dibandingkan dengan tabel. Kriteria yang selanjutnya yaitu nilai S atau simpang baku. Nilai ini menunjukkan nilai variasi kesalahan dalam percobaan. Something who could say that they saw us come and tell me, do you feel